warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dina Rosliana, NIM 306222062, Prodi Manajemen Dakwah. Tujuan saya membuat video mapping kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selama 5 menit ke depan, saya akan bahas materi tentang Perang Salib. Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah yang berlangsung sekitar 2 abad. Dikatakan perang salib karena militer Kristen Eropa menggunakan tanda salib sebagai simbol bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci untuk merebut atau membebaskan kota suci, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem, dari orang Islam. Perang ini dilatar belakangi oleh masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem, hingga diadukannya hal itu kepada Paus Urbanus II dan bermohon untuk dilakukan perang suci terhadap umat Islam. Permohonannya diterima oleh Paus. Ada pula dampak perang salib. Di negara Eropa, perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam dan hubungan timur sampai barat. Kontak itu menyebabkan pertukaran pemikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan penduduk timur yang maju memberi dorongan besar bagi pertumbuhan spiritual Eropa Barat. Penduduk Muslim, mereka juga mengetahui metode pertanian maju dan belajar tentang kehidupan industri yang lebih berkembang di timur. Setelah kembali ke Eropa, mereka mendirikan pasar khusus untuk barang-barang oriental. Orang Barat mulai memahami kebutuhan akan barang-barang dari Timur, dan karena kepentingan inilah perdagangan antara Timur dan Barat berkembang. Dampak perang salib bagi Islam sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam, tetapi dampak negatif dari perang salib banyak, termasuk ekonomi, karena perang salib terjadi di wilayah Muslim. Selain itu, dampak negatif perang salib bagi dunia Islam yaitu politik, militer, industri, pertanian, bahkan bisnis. Kemudian, pembagian periode perang salib. Periode yang pertama yaitu sekitar tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode yang kedua 1144 sampai 1192 Masehi, dan periode yang ketiga yaitu 1193 sampai 1291 Masehi. Periode pertama disebut periode penaklukan. Kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristiani, khususnya melalui pidato Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan. Pada tanggal 26 November 1095, Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini dalam buku Tarikh al-Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, sebagai orang yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tidak siap. Sebelum menduduki Yerusalem, kelompok ini terlebih dahulu menaklukkan Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Arruba, Edessa, serta Tripoli, Syam, Suriah, dan Aceh. Kemenangan tentara salib pada masa ini mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Kristen Latin di timur, seperti Kerajaan Yerusalem 1099 di bawah Raja Godfrey, Edessa 1099 di bawah Raja Balbin, dan Tripoli 1099 di bawah Raja Raimon. Yang kedua, ada Perang Salib II yang disebut sebagai periode reaksi Islam. Jatuhnya beberapa wilayah Muslim ke tangan tentara salib menyadarkan kaum muslimin untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi mereka di bawah komando Imaduddin Zhang, gubernur Mosul. Kaum muslim maju untuk menghalau serangan tentara salib, bahkan mereka berhasil menaklukkan Aleppo dan Edessa 1144. Kota-kota yang berhasil dibebaskan adalah Damaskus 1147, Antioli 1149, dan Mesir 1169. Kemenangan umat Islam terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyub di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Keberhasilan umat Islam tersebut mendorong tentara salib mengirimkan ekspedisi yang lebih kuat.
dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Friedrich I Barbarossa, Kaisar Jerman, Richard I Singa, Raja Inggris, dan Philip II Augustus, Raja Prancis. Ekspedisi perang salib dibagi menjadi beberapa divisi, ada yang lewat darat dan ada yang lewat laut. Friedrich yang memimpin divisi darat tewas saat menyeberangi sungai Armenia dekat kota Ruba, Edessa. Sebagian besar prajuritnya kembali, kecuali beberapa orang yang melanjutkan di bawah putra Friedrich. Dua divisi angkatan laut lainnya bertemu di Silsila. Mereka berada di Silsila pada musim dingin. Akhirnya karena kesalahpahaman mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Periode ketiga ini dikenal dengan periode perang saudara kecil atau yang biasa disebut dengan penghancuran perang salib. Hal ini disebabkan politik mengejar kekuasaan dan materialistis daripada motivasi agama. Pada masa itu muncul seorang pendekar wanita yang terkenal gagah berani dari kalangan umat Islam, yaitu Shajar ad-Dur. Dia berhasil mengalahkan pasukan Raja Prancis Louis IX, menghancurkan dan menangkap raja. Tak hanya itu, pejuang pemberani ini mampu membuktikan kehebatan Islam dengan mengalahkan Raja Louis IX, membebaskannya dan mengizinkannya kembali ke negaranya, yaitu negara Prancis. Kemudian ada perang salib. Perang salib ada 3 faktor, yaitu faktor agama, faktor sosial ekonomi, dan faktor politik. Faktor agama yaitu sejak Saljuk menaklukkan Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Umat Kristen tidak merasa bebas untuk beribadah di sana, karena penguasa Saljuk memberikan aturan yang bersulit mereka untuk melakukannya. Karena diperlakukan dengan sedemikian itulah mereka melakukan penyerangan di Yerusalem. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi. Relawan perang salib banyak dari kalangan rakyat jelata yang dimana mereka dijanjikan kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik jika perang dapat dimenangkan. Serta para pedagang turut ikut berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan laut, untuk memperluas jaringan dagang mereka, dan mereka sampai rela memberikan dananya untuk perang salib. Yang ketiga ada faktor politik. Faktor politik ini meskipun agama menjadi faktor utama perang salib, namun tidak dapat dipungkiri, faktor politik juga menjadi faktor terjadinya perang salib. Semangat rakyat Eropa dimanfaatkan oleh Bizantium untuk membalaskan dendamnya dan merebut kembali kekuasaan di wilayah Asia Kecil atas kekalahannya pada tahun 1071. Faktor ini yang menjadikan ambisi mereka untuk menaklukkan wilayah muslim satu persatu, seperti dinasti kecil Endese dan Baitul Maqdis. Baiklah, selesai sudah video mind mapping kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Zulfadina Rosliana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.